Halo teman-teman, selamat datang kembali ya di channel aku Gram Monolog. Ya teman-teman, jadi ini aku posisi udah mau tidur ya. Jadinya em, sebelum tidur aku coba bikin satu video monolog ya gitu ya teman-teman ya. Karena ini cukup mengganggu pikiran aku gitu teman-teman. Tapi ini mungkin video kali ini lebih ke curhat aku gitu ya. Aku ceritain tentang bisa dibilang eh, lebih ke dilema aku ya sebagai seorang indigo gitu ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman kalau ada pendapat boleh tolong komen gitu ya, karena aku posisi bener-bener kadang-kadang mentalnya jadi terganggu gitu loh teman-teman. Jadi gini teman-teman, teman-teman kan tahu ya kalau aku punya kemampuan untuk melihat aura orang gitu ya. Jadi aku bisa tahu gitu ya, lihat orang begitu ya, lihat orang, aku bisa tahu dia auranya lagi terang atau gelap gitu loh. Tapi itu mengindikasikan sesuatu gitu loh. Nah, biasanya orang yang habis melakukan kejahatan, dia auranya akan gelap sekali gitu loh teman-teman, dan itu benar-benar kelihatan gitu loh. Itu benar-benar kelihatan. Nah, itu jadinya gini teman-teman, aku kadang-kadang tuh punya kemampuan atau berpotensi untuk membantu orang, tapi aku nggak lakukan gitu loh teman-teman. Aku nggak lakukan karena aku sendiri takut juga gitu loh teman-teman. Takut gini, jadinya gini. Aku coba cerita ya, singkat aja gitu ya teman-teman ya, tidak terlalu panjang lah. Jadi gini, orang yang habis melakukan kejahatan, dia pasti auranya itu gelap gitu loh teman-teman. Gelapnya itu benar-benar gelap ya, gelap pekat gitu. Jadi benar-benar kelihatan dibanding orang-orang sekitarnya gitu loh. Jadi itu udah ketahuan kira-kira seperti itu. Jadi dulu ya, ini salah satu cerita aja ya. Ini aku udah sering ngalamin teman-teman. Cuma aku kembali lagi, aku tetap bilang ke teman-teman kalau aku benar-benar dilema gitu ya sebagai seorang indigo yang punya kemampuan seperti ini gitu. Di samping mau bantu tapi aku nggak berani, kira-kira seperti itu. Jadi dulu itu kan teman-teman tahu ya di ITC Roximas kan yang jual HP ya di Jakarta Barat kali itu ya, dia di ITC Roximas lah ya kira-kira gitu. Kalau kita parkir gitu, kita pakai mobil kan kita pakai di gedung yang itu kan, di gedung yang naik ke atas gitu ya, yang agak sempit gitu ya, naik abis itu kan kita udah parkir kan, kita masuk, kita masuk kan langsung ketemu kayak tangga masuk gitu, kita langsung ketemu toilet tuh, kamar mandi ya. Habis itu lurus lagi itu, kalau di lantai 3 atau lantai 4 kita akan keluarnya agak di pojok atas gitu. Nah itu keluarnya itu langsung tempat jual, orang jual aksesoris dulu ya. Sekarang aku nggak tahu lagi gitu teman-teman. Dulu sih tempat orang jual aksesorisnya casing HP, segala macam lah. Lebih ke casing sih. Jadi lebih ke case begitu ya, soft case, hard case kayak gitu-gitu. Mungkin teman-teman pernah tahu gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah di situ banyak sekali tuh. Nah jadi dulu itu ada ibu-ibu kecopetan. Ibu-ibu kecopetan gitu loh, dia teriak-teriak, dia teriak-teriak. Jadi gini, jadi ketika aku keluar dari kamar mandi, keluar dari toilet, aku kan sampai ke toilet begitu ya, sampai ke toilet pipis dulu. Ketika aku keluar itu ada orang yang auranya gelap sekali ya, dia lewat gitu loh. Aku langsung rasain, wah ini orang auranya gelap banget nih, dia lewat gitu, cepet gitu, jalan cepet, bukan lari ya, jalan cepet. Nah, udah, aku pikir, oh gitu ya, oh ya udah, aku keluar ternyata pas keluar itu ada ibu-ibu teriak-teriak kayak agak histeris gitu. Intinya yang aku tangkap adalah dia habis kecopetan gitu loh. Nah, aku yakin banget orang yang copet itu adalah orang yang aku waktu keluar dia lewat itu ya, auranya gelap itu yang copet itu orang itu gitu loh. Cuma aku nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh teman-teman. Aku posisinya, aduh, susah jelasin gitu teman-teman. Aku juga mungkin teman-teman bisa bayangin lah kondisi aku gitu ya. Jadi aku susah. Nah ini yang paling fresh ini adalah kejadian lagi di weekend kemarin. Di weekend kemarin itu aku ke Jakarta Fair ya, teman-teman kan tahu ya Jakarta Fair ya.
Jadi di Jakarta Fair ini juga ramai sekali gitu teman-teman. Ramai sekali, dan itu juga kasusnya terulang lagi gitu loh teman-teman. Ada orang kecopetan, kayak aku nggak tahu detailnya gimana, cuma kelihatan tasnya kayak di cutter gitu ya. Di cutter gitu, itu kecopetan, dan itu orangnya itu lewat di depan aku teman-teman. Auranya hitam sekali, gelap gitu loh. Jadi di depan aku ini ada orang nih lewat nih. Dia pakai topi ya, cowok pakai topi, agak-agak kurus gitu, pakai jaket, pakai topi. Dia lewat di depan aku dan auranya itu gelap sekali teman-teman. Dan dia jalannya agak cepat gitu loh. Ternyata pas dia udah lewat begitu, bukan udah lewat, sebelum lewat. Padahal aku udah lihat dia gitu. Dia posisi datang ke arah aku, menjauh dari orang yang bilang dia kecopetan itu, yang dia teriak itu. Jadi aku bener-bener lihat orangnya seperti apa, dia jalannya seperti gimana, itu udah kelihatan. Auranya gelap sendiri dia lewat aja begitu. Aku bengong aja gitu. Oh gitu. Jadinya terulang gitu loh teman-teman. Itu adalah pelakunya. Aku pastikan itu adalah pelakunya orang itu gitu loh. Nah, aku sebenarnya bisa bantu kan, mungkin langsung. Aduh, aku juga nggak tahu cara bantunya bagaimana kalau seperti itu, karena aku nggak tahu. Ini kan aku kan berdasarkan kemampuan indigo aku, yang orang lain mungkin nggak semua orang bisa percaya kan, kira-kira seperti itu. Aku cuma tahu dia auranya gelap. Habis itu nggak mungkin kan aku bilang ini pelakunya. Kenapa? Karena auranya gelap kan, bisa-bisa jadi kasus kira-kira seperti itulah, kira-kira seperti itu. Jadi aku posisinya benar-benar dilema dan sangat susah gitu loh teman-teman. Padahal aku bisa punya kemampuan untuk membantu orang, tapi aku nggak berani lakuin, dan juga ada konsekuensinya gitu loh. Konsekuensinya dalam arti kalau misalnya orangnya itu dia udah oper barangnya ke temen dia atau apa, habis itu aku tuduh dia memang aura dia gelap, hitam, aku tuduh dia, ternyata dia bilang dia nggak, maksudnya memang nggak terbukti gitu loh, barangnya nggak ada di tangan dia, dan ternyata dia udah oper ke temen dia yang lain gitu kan, udah dioper lagi, akhirnya aku yang jadi salah, kira-kira seperti itu. Jadi bener-bener susah gitu loh teman-teman. Ini jadi agak jadi beban juga gitu ya, punya kemampuan indigo yang seperti ini, karena tidak bisa dimanfaatkan untuk membantu orang gitu, padahal kesempatannya ada gitu loh. Tapi aku coba ke depannya berusaha untuk pikirin cara baiknya bagaimana gitu. Mungkin teman-teman kalau ada pendapat boleh di komen gitu ya teman-teman ya. Jadi kemampuan aku ini melihat aura orang ini adalah sesuatu yang kelebihan yang menurut aku luar biasa, kelebihan ini gitu. Karena bagaimanapun aku jadi bisa menghindar dari orang-orang yang mau berniat jahat kepada kita gitu loh. Dan itu memang terbukti gitu ya teman-teman ya. Memang benar begitu. Dan yang aku lihat orangnya yang aura gelap-gelap itu udah pasti dia pelaku teman-teman ya. Jadi dari pengalaman hidup aku udah jelas orang yang habis melakukan kejahatan dia pasti auranya gelap sekali, dan itu berbeda dengan orang sekitar dia gitu loh. Jadi benar-benar kelihatan gitu teman-teman kalau kita mau tuduh orang gitu sebenarnya. Teman ya, kondisi aku seperti ini ya, kayak gitulah teman-teman. Aku cuma mau curhat aja, cuma mau sharing aja gitu untuk di video ini gitu. Teman-teman kalau ada pendapat gitu boleh ya di komen gitu ya teman-teman ya. Iya, paling gitu aja lah untuk video kali ini gitu ya teman-teman. Nah ini rumah sebelah aku kayaknya mau keluar nih, abis buka pagar gitu, berisik banget gitu. Udah malam juga nih sebenarnya. Iya, aku coba mau siap-siap tidur dulu lah gitu ya teman-teman ya. Terima kasih loh teman-teman udah sempetin waktu sebentar untuk menonton video monolog ini gitu, yang gak terlalu panjang lah ya, semoga ya. Dan sampai ketemu lagi di video aku yang lain gitu ya teman-teman ya. Terima kasih ya teman-teman ya, sampai jumpa lagi.